Selamat pagi teman-teman. Jadi melanjutkan video saya kemarin minggu lalu tentang literasi informasi. Kemarin kan saya sudah jelasin ya konsep dasar literasi informasi itu sebetulnya apa gitu. Jadi kalau dari segi definisinya, literasi informasi itu adalah seperangkat pengetahuan atau keterampilan skills yang dimiliki seseorang untuk mengelola informasi dengan efektif, efisien, dan tentu saja dengan benar gitu. Nah, mengelola di sini maksudnya ngapain gitu? Nah, mengelola informasi itu yang ada cakupannya, dia ngapain aja gitu. Yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian mengakses dan menemukan. Yang ketiga, kemudian mengevaluasi, lalu menggunakan. Ada lagi sebetulnya sih tahapan paling akhirnya harusnya jadi create knowledge, jadi menghasilkan pengetahuan baru. Jadi konsep-konsep IL ini, model-model IL ini dikembangkan oleh berbagai institusi, berbagai lembaga dengan beragam model, tapi intinya adalah itu. Kalau disebut orang literate dalam bidang dalam mengelola informasi, atau dia disebutkan memiliki keterampilan literasi informasi, artinya dia bisa mengidentifikasi, mengakses dan menemukan, kemudian menggunakan informasi tersebut, mengevaluasi, lalu menggunakan informasi tersebut dengan baik dan benar gitu. Nah, seperti janji saya kemarin, saya ingin menjelaskan tahap demi tahap ya. Nah, yang pertama adalah identifikasi. Kalau disebut seseorang itu terampil dalam mengidentifikasi kebutuhan informasinya, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ini teman-teman pustakawan perlu memahami dulu ini supaya ketika mengajarkannya kepada pemustaka tepat, caranya tepat gitu. Jadi mengidentifikasi ini ngapain sih? Gitu. Maksudnya identifikasi informasi itu apa sih gitu? Artinya adalah bahwa seseorang itu tahu dia sedang membutuhkan informasi apa. Nah, emang ada gitu orang yang gak tahu dia butuh apa? Banyak. Ini kan ibarat kayak orang ketika butuh sebuah informasi ya, gak usah dalam konteks akademik deh, dalam keseharian aja. Misalnya keseharian, saya punya handphone nih, tapi spesifikasi handphone saya ini sekarang sudah tidak memadai untuk kebutuhan saya, karena saya kebetulan pengen dagang online, pengen bisnis ini itu, pengen bisa bikin video juga, gitu macam-macam. Kebutuhannya udah enggak. Jadi lalu saya ada problem nih. Problemnya adalah handphone saya tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Karena itu saya pengen beli handphone baru. Nah, beli handphone baru mungkin kalau kebanyakan orang, atau mungkin ya karakter kita awalnya, ya pergi aja langsung ke toko, ya kan? Terus, Mas butuh ini dong, saya mau ganti HP dong, yang bisa begini gitu. Nah, itu yang sedang kita sebutkan itu, saya butuh handphone yang bisa ini. Itu sebetulnya adalah tahapan identifikasi informasi gitu. Cuman kalau dalam konteks akademik, ini kan nggak bisa begitu aja gitu. Ini harus sesuatu yang dituliskan, dirinci dan seterusnya. Jadi kalau di kampus, misalnya kalau saya sendiri ya, kalau di kelas biasanya, karena konsep dasar literasi informasi ini biasanya kami ajarkan kepada mahasiswa baru. Jadi ngasih contohnya itu yang sederhana gitu, Misalnya gini deh, mahasiswa baru itu kan kalau baru diterima di kampus itu kan semangatnya, pokoknya meluap-luap lah gitu. Apalagi kalau pas diterima, pas penerimaan itu kan barengan dengan wisuda kakak kelasnya yang lulus tahun itu. Jadi biasanya mereka tuh lihat tuh mahasiswa yang dapat cum laude, yang dapat penghargaan, yang berprestasi segala macam. Jadi biasanya tuh menggebu-gebu semua, aku
harus bisa nih, harus bisa nih. Nah, si mahasiswa itu sekarang punya ini nih, katakan problem gitu. Dia punya problem kan, dia ingin menjadi seperti kakak kelasnya yang tadi dapat predikat cum laude dan segala macam gitu kan. Nah itu sekarang nih. Nah tentu saja dia butuh informasi kan, dia butuh informasi. Yang pertama apa? Pertama dia harus tahu dulu dong, seorang mahasiswa akan mendapatkan predikat cum laude di akhir masa perkuliahannya, syaratnya apa aja gitu kan. Misalnya IPK-nya harus di atas 3,75, kemudian selama kuliah dia nggak boleh ada ngulang, kemudian misalnya dari segi aktivitas di organisasi dan lain. Jadi yang pertama dia harus tahu dulu dong, ini kan berarti dia butuh informasi ini kan, syarat cum laude gitu. Nah kemudian untuk mencapai ini dia harus tahu dong bagaimana cara mencapai supaya IP-nya bagus nih, IP 4 ini tuh. Oh berarti dia nggak boleh di setiap mata kuliah, berarti dia nggak boleh bolos, nggak boleh absen. Lalu cara-cara mendapatkan nilai tinggi dari setiap dosen seperti apa, berarti dia butuh informasi tentang persyaratan ini dan butuh informasi tentang bagaimana cara menghadapi dosen-dosen yang sulit, misalnya kalau ada ya yang susah kasih nilai gitu. Nah jadi ini kan dia harus tahu. Nah ini yang disebut tahapan identifikasi informasi itu. Jadi supaya si mahasiswa itu tadi bisa mencapai tujuannya nanti di akhir perkuliahan, dia akan mendapatkan penghargaan cum laude tadi, dia butuh informasi ini gitu. Karena ini nanti tahapan awal dia untuk melangkah lebih lanjut mencapai tujuannya tadi gitu. Nah itulah yang sebetulnya yang dibicarakan pada tahap identifikasi informasi itu. Jadi dia tahu butuh informasi apa gitu. Nah mungkin kita berpikir gini, emang ada gitu orang yang dia nggak tahu kebutuhan informasinya apa gitu, dia butuh banyak ya. Mungkin di kehidupan sehari-hari nggak kita sadari bahwa kita sebetulnya butuh info ini nih gitu. Tapi kalau kayak di kampus ya, di anak-anak mahasiswa atau mungkin di siswa-siswa juga, itu pasti sering ngalamin itu. Makanya kita sering kan kalau kita pustakawan punya itu mahasiswa itu bilang, aduh bu tolongin dong gitu kan, kamu kenapa gitu. Aduh dia pusing bu, lagi nulis gini, bikin paper gini-gini, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Kalau saya yang pokoknya udah berpuluh tahun ngadepin mahasiswa kayak gini, udah tahu nih, pasti dia nggak tahu nih apa yang dia perlukan gitu. Nah biasanya kita tanya, kamu lagi nulis apa gitu. Apa ya bu, tentang COVID deh. COVID itu kan masih umum banget ya, COVID apanya gitu kan. Baru nanti dia kayak ya pengaruh COVID terhadap ekonomi deh bu. Nah ini masih luas banget nih. Jadi kita harus gali terus, jadi sampai ternyata yang dia butuhkan atau yang sedang dia tulis sebetulnya adalah pengaruh COVID atau masa karantina akibat COVID terhadap kehidupan mahasiswa di sekitar kukusan yang kos di kukusan Kukel misalnya. Kukel itu kukusan kelurahan gitu ya. Ternyata sebetulnya itu, tapi tadi dia datang ke saya kan yang dibilang menulis tentang COVID. Nah ini kemampuan pustakawan untuk menggali kebutuhan informasinya ini itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya biasa mengajarkan tentang keterampilan atau literasi informasi ini kepada pemustaka gitu ya, menurut saya sih ada baiknya tahap demi tahap ini harus dipahami gitu. Sebetulnya di standar-standar literasi informasi itu ada lengkap ya. Apalagi kalau untuk yang dikeluarkan American Library Association yang standar yang Higher Education Standard for Information Literacy itu jelas banget. Misalnya pada tahapan ini
outputnya apa gitu. Artinya gini loh, kita bisa mengukur seseorang ini disebut memiliki kemampuan mengidentifikasi informasi kalau dia bisa apa gitu. Nah itu akan sangat membantu sehingga kita bisa mengarahkan pemustaka kita atau mengajarkan pemustaka kita apa yang harus mereka lakukan. Kenapa tahapan identifikasi ini penting? Kalau menurut saya ya karena ini kan tahapan yang sangat menentukan. Artinya gini loh, kalau kita salah mengidentifikasi kebutuhan informasi kita, ya hasilnya juga nanti akan keliru kan, nggak pas. Misalnya saya butuhnya nih kayak tadi tuh, kalau saya kembali ke tadi ya, saya tadi kan handphone saya ini nih. Kalau saya salah mengidentifikasi kebutuhan saya, nanti bisa-bisa saya akan beli handphone baru yang tidak menyelesaikan masalah saya gitu. Mungkin handphone barunya itu hanya beda ini aja, beda tipe atau beda merek mungkin, tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah saya gitu. Nah itu analogi-analogi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing. Teman-teman pustakawan lain juga mungkin punya pengalaman lah, punya pengetahuan yang berbeda-beda gitu. Bagus juga kalau kita saling sharing gitu, sehingga konsep literasi informasi ini diterapkannya dengan baik dan benar gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, misalnya nih kita programnya literasi informasi untuk anak-anak, ngapain ya? Membaca. Iya, membaca itu memang adalah salah satu bagian dari literasi informasi yang paling dasar ya. Tapi sebelum membaca mestinya ada tahapan identifikasinya kan. Bacaan apa yang mau Anda kasih kepada anak-anak itu? Karena jenis bacaan ini akan menentukan nanti hasilnya seperti apa. Nah itu kira-kira teman-teman, nanti untuk tahapan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa stay healthy, banyak minum air putih, walaupun tetap ngopi, saya tetap ngopi. Ya, kemudian nanti untuk video selanjutnya akan saya sharing lagi. Mari kita berbagi pengetahuan. Jangan lupa like, share, kata anak gue, jangan lupa pencet tombol apa sih? Loncengnya. Jadi ya teman-teman. Bye bye.